Hello guys, selamat datang di channel YouTube Tak ID. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap yang di luar sana sehat-sehat terus. Ya, yang misalnya lagi gak enak badan, semoga lekas sembuh. Yang masih sehat, udah jangan keluar-keluar rumah, Mas ya. Di luar makin serem. Udah mending di rumah nonton Tak ID, iya gak? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film Love Lesson. Oke, tanpa perkecut ria, langsung kita ke alur filmnya. Check it out. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Hiso sedang memainkan seruling. Setelah memainkan alat musik tersebut, ia langsung melakukan kegiatan reproduksi. Baru awal loh ya, tahan dulu. Dan film Love Lesson pun dimulai. Adegan berpindah ke sebuah nightclub, dan tampak Hiso yang sudah ditunggu oleh timnya berniat untuk mengadakan pesta. Namun, hanya sebentar ia berada di sana, ia pun langsung bergegas meninggalkan kawan-kawannya. Dan setelah pergi dari pesta itu, ia langsung melakukan tanam paksa di lift. Asli kacau. Awas lecet ngap. Dan hal tersebut tak sengaja dilihat oleh seorang pemuda. Dan sudah pasti pemuda tersebut tidak dapat menahan pusakanya. Keesokan harinya, Hiso sampai di studio miliknya untuk mengecek progres dari lagu yang ia kerjakan. Namun, rekannya mengeluh karena selama ini ia bekerja sendirian. Namun Hiso tampak tak peduli dengan perasaan rekannya tersebut. Lalu rekannya yang bernama Bungsu itu mengajak temannya untuk bekerja sama. Kita panggil saja temannya Saiful ya. Namun sebelum itu, ia sedang melihat pemotretan model wanita yang parahnya sangat menggemaskan. Anjay. Di tempat lain, Hiso yang sudah berada di apartemennya tidak sengaja melihat pasangan remaja yang sedang beradu congor. Tetapi karena pasangan si cowok tersebut tidak merasa nyaman, maka ia menolak untuk melakukan pergelutan itu. Sontak, cowok tersebut langsung down dan menjadi sad boy dadakan. Saat di lift, Hiso berada satu lift dengan pemuda tadi. Dari cara Hiso memandangi pemuda tersebut, bisa kita simpulkan bahwa Hiso tertarik dengan tipe-tipe brondok. Keesokan harinya saat di sekolah, pemuda tersebut sedang mengikuti kelas melukis. Dan objek yang harus ia lukis adalah wanita tanpa busana. Waduh. Di sisi lain, Hiso sedang melakukan rapat. Tetapi, Hiso tampak tidak puas dengan hasil kinerja timnya. Suasana rapat mendadak menjadi tegang. Saat rapat selesai, untuk mencairkan suasana, rekan kerjanya berinisiatif untuk berkaraoke. Tapi, perempuan yang bernama Jessica itu bernyanyi dengan sangat anggun, hingga dapat membuat gendang telinga pendengarnya iritasi. Karena insiden itu, Hiso memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan menenangkan dirinya di bar. Saat berada di bar, tanpa sengaja, Hiso melihat seorang pria yang tidak lain adalah mantan kekasihnya. Sontak Hiso langsung pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, proses rekaman pun dimulai. Tetapi lagi-lagi suara Jessica yang mengganggu pencernaan pendengarnya itu membuat Bungsu kesal. Hingga itu menjadi masalah yang cukup sukar untuk dihadapi. Pada malamnya, Hiso yang sedang memiliki banyak pikiran tersebut berusaha menenangkan diri di bar. Tak lama, datang Saiful yang berusaha menenangkan Hiso dan juga mengajaknya ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu telah kolong jembatan. Dan mereka pun melakukan adegan main di mobil 3GP. Namun karena teman yang kurang mendukung, dan juga Hiso yang sedang bad mood, membuat adegan tersebut disudahi dengan cepat. Dan juga Hiso meninggalkan Saiful di kolong jembatan. Saat Hiso memberi camilan di Indo April, Hiso tak sengaja melihat pemuda waktu itu, dan juga berinisiatif untuk mengikutinya. Terlihat pemuda tersebut sedang membakar sebatang surya sambil meratapi hidupnya. Sesamanya di apartemen, Hiso dikagetkan dengan mantan pacarnya yang bernama Junwoo sudah berada di sana, serta ingin melakukan kegiatan mantap-mantap lagi. Kita dibawa flashback ke masa lalu, tentang bagaimana Hiso bisa bertemu dengan pacarnya yang bernama Junwoo. Mereka berdua bertemu di sebuah bar dan bernyanyi bersama. Kemudian beralih ke si pemuda tersebut. Tampak ia sedang bermain pingpong dengan temannya. Saat istirahat, ia bercerita kepada kawannya bahwa ia sangat ingin cepat-cepat menikah agar bisa bermain colok-mencolok dengan halal. Dan ia juga sudah mulai menabung untuk itu. Lalu scene pun beralih ke Saiful. Di sini Saiful sedang berusaha membantu Jessica untuk memperbaiki cara menyanyinya. Namun, sayang sekali tak ada perubahan yang signifikan. Sontak, Saiful memberikan minum kepada Jessica untuk membuatnya lebih tenang. Saiful yang memiliki keturunan setengah siluman buaya ini tidak kuasa menahan nafsunya saat melihat Jessica meneguk sebotol air. Ia melampiaskannya dengan memijat bahu Jessica. Hiso yang melihat itu merasa tidak nyaman dan menyuruh Saiful untuk menggantikan kelakuannya itu, karena tidak senonoh saja melakukan hal seperti itu di dalam studio. Di saat yang bersamaan, Hiso bertanya kepada Bungsu tentang hutang yang ia miliki. Karena hutang tersebut, Hiso harus terpaksa bekerja sampingan untuk mendapatkan dana tambahan. Keesokan harinya, terlihat pemuda sad boy sedang bersama kawannya yang sedang santai-santai. Tak lama, Hiso lewat di depan mereka. Mereka dibuat tidak fokus karena tubuh Hiso yang memiliki postur bak gitar Spanyol. Mereka berdua mengikuti kemana Hiso pergi. Ternyata, ia pergi ke sekolahan tempat di mana pemuda tersebut menuntut ilmu. Di sini, Hiso telah diterima di sekolah tersebut sebagai guru piano. Saat Hiso mulai mengajar, pemuda tersebut melihat belahan kenikmatan yang membuatnya berkayal makin liar. Ia sempat berkayal berskicibrut dengan Hiso.
Namun kembali lagi, itu semuanya hayalan semata. Pemuda tersebut bergegas pergi ke toilet untuk menuntaskan tugasnya. Lalu saat pemuda tersebut sedang mencuci tangan serta wajahnya, tampak Hisho yang mendadak berada di belakangnya dan langsung melakukan penyosoran spontan. Tetapi, sekali lagi itu hanya hayalan semata. Ini film asli gigi gaming sekali adik-adik. Tak lama kemudian, kawan dari pemuda tersebut mengajak untuk menemui Hisho, bertujuan untuk meminta nomor telepon. Di sini kita bisa mengetahui bahwa nama pemuda tersebut adalah Sungho. Nomor yang mereka dapatkan akhirnya dicoba untuk dihubungi. Tetapi sayangnya nomor tersebut tidak dapat dihubungi oleh kawan Sungho karena nomor tersebut adalah nomor fiktif. Tetapi di luar dugaan, Hisho memberikan nomornya yang asli kepada Sungho. Karena ya seperti kita tahu, Hisho tertarik kepada Sungho. Saat ia berusaha menghubungi Hisho, ia mengurungkan niatnya karena takut reaksi Hisho yang malah tidak baik kepadanya. Tetapi semua berubah saat Hisho mengirim pesan kepada Sungho. Hisho menyuruh Sungho untuk mengambilnya ke apartemennya. Dan tak disangka ternyata apartemen mereka satu gedung. Sesamanya di apartemen Hisho, Sungho dikagetkan dengan penampilan Hisho yang tampak menggunakan tank top putih, semi tembus pandang, dan juga tampak dengan sangat jelas ada 2 buah kismis yang tidak terbalut apapun. Dan pada saat itu, Sungho belajar bermain piano dengan Hisho. Dengan sadar dan tanpa paksaan, Hisho pun mengarahkan tangan Sungho ke arah gundukan lemak yang terbalut dengan pakaian tipis. Tetapi sayangnya, tragedi tak terduga tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh Sungho karena ada gangguan eksternal dari emaknya, sehingga Sungho harus kembali ke rumah secepat mungkin. Karena tugasnya di kamar Hisho tidak tuntas, ia segera menuntaskan sendiri tugasnya menggunakan tangan kiri. Saat sudah menuntaskan tugasnya, ia ditelepon oleh teman wanita yang sebelumnya menolak untuk beradu jigong bersamanya. Wanita tersebut meminta Sungho untuk memuaskan hasrat pencolokannya. Tapi Sungho yang sudah terlanjur sakit hati pun menolaknya, dan juga lebih memilih hot teacher. Aduh, rusak cuk filmnya. Keesokan harinya, Sungho yang sedang berada di kelas melukis didatangi oleh kawannya. Kawannya bertanya tentang hubungan Sungho dengan hot teacher. Tetapi Sungho tampak malu dan masih menutupi hubungan mereka. Sepulang dari kelas tersebut, Sungho yang sudah dipenuhi dengan semangat anak muda langsung mendatangi apartemen Hisho dan langsung mengeksekusi Hisho. Ya, Anda tahu sendiri ya, adegan biasa yang sering muncul di film ini. Kita lanjut aja. Tetapi karena terlalu barbar, Hisho mengajarkan bagaimana cara yang proper untuk mengeksekusi dirinya. Waduh, kok malah diajarin. Salah satunya dengan cara menggunakan alat peraga, yaitu es krim. Hancur, asli hancur nih. Hancur! Di tempat yang berbeda, kawan Sungho juga melakukan hal serupa. Tetapi karena durasi yang ia sediakan hanya sebentar, hingga membuat pasangannya kurang terpuaskan. Keesokan harinya, Hisho menjemput Sungho yang baru beres dari kelas untuk mengajaknya pergi ke pameran dan juga perpustakaan. Sesampainya di lokasi, mendadak libido keduanya memuncak dan memutuskan untuk mengeksekusinya di salah satu lorong perpus. Dan disinilah tercipta mahakarya berjudul Main di Perpus 3GP. Anjir. Sepulangnya dari sana, mereka yang merasa kurang puas pun melanjutkan kegiatannya. Keesokan harinya, saat Hisho berada di studio, dia mendengarkan hasil rekaman suara dari Jessica. Setelah kelar mendengarkan rekaman tersebut, Hisho langsung meninggalkan ruangan, diikuti dengan Saiful. Di luar, Saiful pun menegur Hisho agar segera sadar atas apa yang telah ia perbuat. Ia hanya memanfaatkan Sungho untuk memuaskan hasratnya. Di sisi lain, Sungho yang sedang duduk di halte bus dihampiri oleh wanita yang sempat menolaknya waktu itu. Wanita itu tampak menaruh perhatian kepada Sungho, karena Sungho sudah seminggu bolos sekolah. Dan wanita itu khawatir, apabila Sungho masih belum bisa merubah sifatnya, Sungho akan segera di-drop out. Sungho dengan cueknya mengatakan agar tidak perlu mencemaskannya, dan tidak perlu sok perhatian kepadanya. Di sisi lain, Hisho yang melewati halte bus tersebut tidak sengaja melihat kebersamaan mereka berdua, dan rasa cemburu pun mulai keluar dari benak Hisho. Hisho bergegas kembali ke apartemennya. Di sana, ia melihat mantan pacarnya yang sedang menunggu di depan pintu apartemen dengan keadaan mabuk. Dan kembali lagi, adegan sehari-hari di film ini pun ditampilkan. Mantan pacarnya yang sedang mabuk itu langsung mengeksekusi Hisho dengan barbar. Di saat yang bersamaan, tampak Sungho yang ingin menemui Hisho. Dan sangat disayangkan, Sungho yang mendadak masuk melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Hisho sedang dibongkar paksa oleh mantan pacarnya. Sehingga Sungho menjadi gegana, gelisah galau merana. Sambil meninggalkan apartemen milik guru tercintanya, karena menahan rasa sakit yang sangat mendalam, ia pergi ke tempat yang cukup sepi dan berteriak untuk melepaskan rasa sakit hatinya. Setelah selesai menuntaskan tugasnya, mantan Hisho mengajaknya untuk balikan. Tetapi Hisho yang sudah hilang rasa kepadanya menolak dan lebih memilih Sungho. Keesokan harinya di production house, para kru masih kesulitan untuk mengatasi suara dari Jessica, dan juga Hisho yang masih memikirkan tentang Sungho. Hisho berusaha menenangkan diri di bar dan ditemani oleh Saiful. Namun, Hisho tidak mendengarkan ucapan Saiful sama sekali, karena di kepalanya selalu muncul bayangan Sungho. Ia pun meninggalkan Saiful dan bergegas mencari keberadaan Sungho, tetapi berbuah nihil, karena Sungho tidak dapat ditemukan dimanapun, hingga Hisho mengirimkan pesan kepada Sungho. Keesokan harinya, kabar buruk menimpa Hisho. Saiful yang selama ini bekerja bersamanya ternyata berkhianat. Ia pergi ke production house lain. Mereka semua dibuat kecewa oleh tindakan yang diambil oleh Saiful.
Kesialan mereka belum kelar, karena tak lama kemudian, direktur mereka datang dan merasa sudah tidak kuat dengan kinerja mereka, dan juga berniat untuk memutuskan kontraknya. Tapi Hiso berkata bahwa ia meminta sedikit waktu, paling tidak 1 minggu dia akan menuntaskan lagunya. Saat di rumah, Hiso yang sedang berusaha menyelesaikan lagunya itu, kedatangan tamu yang dimana itu adalah Sungho, dan langsung saja menyosorkan bibirnya kepada Hiso. Kalem atuh bray. Hiso yang ingin fokus mengerjakan proyeknya pun memberikan catat terakhir kepada Sungho. Kali ini benar-benar terakhir. Setelah tuntas melakukan kegiatan reproduksi, Hiso benar-benar menghilang dari kehidupan Sungho. Sungho berusaha menelpon dan juga mengirimkan SMS kepada Hiso, tetapi tidak ada balasan dari Hiso. Dan singkat cerita, proyek lagu Hiso pun selesai. Dan lagu tersebut berjudul Goodbye to My Romance, a.k.a. Selamat Tinggal Kekasihku. Ketika Hiso akan berangkat untuk meluncing lagu, tak sengaja ia melihat lukisan wajah Sungho dan kenangan lamanya terbuka kembali. Dan juga ia melihat Sungho yang sudah mendapatkan kekasih, yang dimana wanita tersebut adalah wanita yang mengkhawatirkan Sungho saat di halte. Karena itu, Hiso meminta seorang pelukis untuk melukiskan wajah Sungho sebagai kenang-kenangan terakhirnya. Di lain tempat, Sungho sedang melukiskan wajah pacarnya, sembari digoda oleh pacarnya juga. Di akhir cerita, Bumso pun menghampiri Saiful dan juga menyerangnya dengan membabi buta karena pengkhianatan yang telah ia lakukan. Dan film Love Lesson pun tamat. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Dan seperti biasa, di semua film yang kita recap, paling enggak pasti ada nilai yang dapat kita ambil dari film tersebut. Dan dari film ini, kita dapat menyimpulkan bahwa cinta itu buta, tidak memandang usia, fisik, ras, dan agama. Jadi, untuk Anda yang masih belum menemukan jodoh seperti saya, tetap sabar dan tawakal. Siapa tahu, jodoh Anda masih belum dilahirkan. Oke, sekian dari saya. Admin Tak ID, izin undur diri. Bye-bye guys.